Ya, shalom sahabat-sahabat terkasih dimanapun kalian berada. Renungan kita hari ini berjudul Roh Kudus Penolong dalam doa. Sahabat-sahabat terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan merenungkan sebuah ayat yang penuh makna dari kitab Roma, yaitu Roma 8 ayat yang ke-26. Nah, ayat ini membahas tentang peran Roh Kudus di dalam doa kita sebagai orang percaya. Mari kita baca terlebih dahulu ayatnya. Roma 8 ayat yang ke-26. Dikatakan, demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Sahabat-sahabat, ayat ini memperlihatkan bahwa sebagai manusia, kita itu seringkali merasa lemah atau tidak memiliki kemampuan di dalam kita berdoa. Kita mungkin tidak tahu apa yang harus kita doakan di dalam situasi-situasi tertentu. Atau mungkin kata-kata kita tidak cukup untuk mengungkapkan kebutuhan dan perasaan kita. Namun di sini Roh Kudus hadir sebagai penolong kita di dalam saat-saat atau momen-momen seperti ini. Nah, hari ini mari kita eksplorasi beberapa hal lebih dalam tentang bagaimana Roh Kudus itu menjadi penolong di dalam doa kita. Nah, yang pertama adalah Roh Kudus sebagai penolong di dalam kelemahan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah berdoa itu seorang diri. Roh Kudus itu hadir untuk membantu kita ketika kita merasa lemah, takut, dan tidak tahu apa yang harus kita doakan. Nah, contohnya misalnya ya, saat kita menghadapi situasi yang sangat sulit, seperti mungkin adanya satu penyakit serius, atau mungkin rasa kehilangan yang sangat mendalam, kita mungkin merasa tidak punya kata-kata. Nah, inilah saat Roh Kudus hadir untuk menguatkan kita di dalam doa kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, mari kita belajar untuk mengakui kelemahan kita dan bergantung pada Roh Kudus saat kita berdoa. Ketika kita merasa lemah, ingatlah bahwa Roh Kudus adalah penolong kita yang setia. Amin. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Roh Kudus mendoakan kita dengan hal-hal yang tidak terucapkan. Nah, salah satu hal yang luar biasa tentang Roh Kudus adalah kemampuannya untuk mendoakan kita dengan kata-kata yang tidak terucapkan ini. Nah, ini berarti bahwa ketika kita kehabisan kata-kata atau tidak tahu apa yang harus kita doakan atau katakan di dalam doa, Roh Kudus tahu dan dapat membantu kita berbicara untuk kita di hadirat Allah. Nah, contohnya saat kita merasa begitu tertekan atau penuh dengan satu perasaan yang galau, mungkin kita hanya bisa berseru-seru dalam hati tanpa kata-kata yang jelas atau bahkan sama sekali tidak dapat berkata-kata. Nah, Roh Kudus mengerti bahasa hati kita dan menyampaikan doa kita kepada Allah dengan sempurna. Dalam doa, mari kita belajar untuk berbicara dari hati kita yang paling dalam tanpa perlu mencari kata-kata yang sempurna. Karena apa? Karena Roh Kudus akan mengerti dan menyampaikan doa kita kepada Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketergantungan kita pada Roh Kudus dalam doa. Nah, ketergantungan kita pada Roh Kudus dalam doa adalah tanda dari iman kita yang dalam. Ketika kita itu mengakui bahwa kita tidak bisa melakukannya sendiri dan bergantung sepenuhnya pada Tuhan melalui Roh Kudus, kita akan mengalami kekuatan dan penghiburan yang luar biasa di dalam doa. Nah, contohnya saat kita memahami bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya dalam hidup kita dan kita hanya mengandalkan Roh Kudus dalam doa, kita akan mengalami yang namanya kedamaian yang melebihi pemahaman atau pengertian manusia. Nah, untuk itu mari kita hidup di dalam ketergantungan pada Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk di dalam doa. Nah, ini akan membantu kita merasakan kekuatan dan penghiburan yang hanya bisa ditemukan atau didapatkan di dalam Tuhan. Oke, jadi kesimpulannya ayat Roma 8 ayat ini ya, Roma 8 ayat 26 ini mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah berdoa itu seorang diri. Roh Kudus akan hadir sebagai penolong di dalam kelemahan kita. Untuk itu mari kita lebih mendalami ketergantungan kita pada Roh Kudus dalam doa kita dan merasakan kehadirannya yang ajaib di dalam kehidupan kita. Semoga kita semua dapat hidup dalam kuasa dan pemahaman yang lebih dalam tentang Roh Kudus
dan doa. Amin. Haleluya. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat dipahami dan menjadi pencerahan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.